أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kita mulai dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur tentang alam semesta, yang mengatur tentang langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hambanya. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah Islamiyah li'a'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci di bumi yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari Rabu yang lalu kita berhenti di surah Al-Hijr ayat 58 tentang kisah atau Al-Qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, yang di sini Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan itu sudah kita bahas. Kemudian dilanjutkan dengan cerita yang sangat dekat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan semua kita sudah memahami, yang pertama, kampungnya Nabi Lut sangat dekat dengan kampungnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa Nabi Lut adalah saudara sepupu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dua-duanya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah untuk menegakkan kalimah yang suci, kalimah tauhid la ilaha illallah, tiada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 59 dari surah Al-Hijr, kita ulangi dua ayat di atas. Setelah para malaikat datang untuk bertemu dan bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menyampaikan satu berita gembira dari Allah bahwa istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istri pertamanya yang bernama Sarah,
mengandung seorang anak namanya Ishak alaihi salam, yang kemudian Isa ini juga menjadi nabi dan rasul. Nah, setelah para malaikat datang ke rumah Nabiullah Ibrahim yang menyerupai diri seperti pemuda-pemuda yang tampan, sudah selesai dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu Ibrahim bertanya kepada para utusan ini. Utusan ini adalah para malaikat yang mulia, dan malaikat sudah memperkenalkan diri kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun sudah mengenal bahwa yang datang ke rumahnya adalah para malaikat yang mulia. Salah satu bukti bahwa itu adalah malaikat yang mulia, dan para malaikat la ya'kuluna wa la yashrabun. Jadi salah satu ciri malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, Nabi Ibrahim menyuguhkan minuman, dan mempersilahkan tamu-tamu yang datang ke rumahnya untuk mencicipi makanan. Makanan ini di dalam hadis disebutkan ada daging segar yang dibakar oleh keluarga Nabi Ibrahim, kemudian disuguhkan kepada tamu-tamu ini dan dipersilahkan makan. Para malaikat ini menjawab, nahnu qaumun la ya'kuluna wa la yashrabun. Kami adalah kaum yang tidak makan dan tidak minum. Nah, ini bertambah yakin bahwa yang datang ke rumah Nabiullah Ibrahim ini adalah para malaikat yang mulia yang menyerupai diri seperti laki-laki dan pemuda-pemuda yang tampan. Selesailah urusan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim bertanya kepada para utusan ini, apa kira-kira urusanmu dan kepentinganmu yang lain, wahai para utusan? Ini ada menurut Nabi Ibrahim menyampaikan berita tentang kelahiran Ishak. Ini adalah berita biasa, meskipun sangat dinanti-nantikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi mungkin dalam perkiraan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada satu kepentingan lain yang amat penting. Lalu Ibrahim bertanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim berkata dan bertanya, apa tujuan kedatanganmu yang sangat penting, wahai para utusan? Utusan di sini adalah utusan Allah atau wahai para malaikat. Para malaikat ini menjawab qalu. Nah, berarti bukan sendiri. Malaikat itu bukan sendiri dan bukan mereka menjawab dan berkata bahwa kami ini diutus untuk membinasakan orang-orang pelaku dosa. Nah, ini pelaku dosa di sini yang dimaksud oleh malaikat di dalam menerangkan ke Ibrahim alaihissalam adalah kaum Lut di dekat kampung Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai pelaku dosa yang semua kita sudah mengetahui bahwa dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut pada waktu itu, mereka adalah pelaku-pelaku zina, pelaku-pelaku sodom, homoseksual atau liwat, sehingga kampung itu diberi nama dengan kampung Sodom. Nah, itu kampung Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, ketika para malaikat berkata bahwa kami ingin memusnahkan kampung tetanggamu, wahai Ibrahim, nah, di sini timbul, kalau bahasa kita ini, rasa kasih dan sayang. Seorang abang, walaupun abang sepupu, tetap sayang kepada adiknya
adik sepupu, karena Nabi Ibrahim memperkirakan kalau negeri Sodom itu dibinasakan, maka Nabi Lut dan orang-orang beriman juga akan musnah. Nah, lalu Ibrahim berkata dan memberitahu kepada para malaikat ini. Ayatnya ada di dalam surah Al-Ankabut. Nah, ini yang dimaksud dengan munasabah atau korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada di dalam surah Al-Hijr, tapi Allah menerangkan di dalam surah Al-Ankabut. Nah, ini Nabi Ibrahim berkata ketika para malaikat itu datang memberitahu, inna muhliku ahli hazihil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Wahai Ibrahim, kami ingin memusnahkan penduduk kampung itu, penduduk kota itu. Inna ahlaha kanu zalimin, karena penduduknya mereka itu adalah orang-orang yang zalim atau para pelaku dosa. Nah, ini timbul, kita lihat rasa kasih sayang seorang abang, seorang saudara, sepupu daripada Nabi Lut alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim dan memberitahukan kepada para malaikat itu? Qala inna fiha Luta. Wahai para utusan Allah, wahai para malaikat, sesungguhnya di kampung itu ada Nabiullah Lut alaihissalam. Malaikat menjawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Nah, malaikat juga menjawab, Nabi Ibrahim memberitahu, wahai para utusan Allah, wahai para malaikat yang mulia, jangan engkau musnahkan kampung itu, karena di dalamnya ada Nabiullah Lut alaihissalam, ada orang-orang yang beriman. Malaikat itu menjawab, qalu nahnu a'lamu biman fiha. Para malaikat menjawab, kami mengetahui orang-orang yang ada di kampung itu. Lanunajjiyannahu wa ahlahu, kami akan menyelamatkan Nabiullah Lut alaihissalam dan keluarganya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Nah, mengapa istrinya ini tidak diselamatkan? Karena dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami, dan dia mendukung pelaku-pelaku maksiat. Nah, ini yang pertama dosanya istri Nabi Lut, durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami, kemudian mendukung segala kemaksiatan yang ada di kampungnya itu. Maka istri Nabi Lut itu tidak diselamatkan oleh Allah, kanat minal ghabirin. Istri Nabi Lut termasuk orang-orang yang dimusnahkan. Nah, kita kembali ke surah Al-Hijr yang sedang kita bahas tadi. Jadi ceritanya ketika malaikat memberitahu bahwa kampung Nabi Lut itu mau dimusnahkan, mau dibinasakan, Nabi Ibrahim meminta pertolongan malaikat supaya Lut tidak dibinasakan dan orang-orang yang beriman di dalamnya. Malaikat sudah diberitahu oleh Allah bahwa Nabi Lut dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illam ra'atahu, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, istrinya ini termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan atau orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka berkata, kami diperintahkan oleh Allah
untuk membinasakan kaum pelaku dosa. Jadi orang yang berzina ini, orang yang sodom, yang homoseksual, yang liwat ini diperintahkan oleh Allah melalui para malaikat yang mulia itu untuk dibinasakan. Tak ada yang tersisa. Siapa yang tertinggal dan tersisa? Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Yang tersisa, yang tinggal, yang selamat, yaitu keluarga Nabiullah Lut alaihissalam beserta seluruh orang-orang yang beriman di zaman Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Inna lamunajjuhum ajma'in. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Ini kita sudah mulai masuk ke surah Al-Hijr ayat 59. Para malaikat memberitahu, kami akan membinasakan seluruh warga kampung Sodom yang tinggal dan kekal. Yang tinggal yang kami selamatkan adalah Nabi Lut beserta keluarganya dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Lut. Semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak selamat? Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Istri Nabi Lut itu memang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, dibinasakan ini, dan dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dibinasakan. Kalau tadi khusus kepada istri Nabi Lut Allah terangkan, illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Ini khusus satu. Di ayat ini Allah beritahu, illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Nah, kecuali yang tidak selamat itu istri Nabi Lut, memang sudah kami tetapkan, ini kata Allah melalui para malaikat, innaha laminal ghabirin. Sesungguhnya istri Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah diumumkan bahwa yang akan dibinasakan adalah para pelaku Sodom, para pelaku dosa, para pezina, para pelaku liwat, para pelaku sodomi, semuanya dimusnahkan. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Manakala datang kepada keluarga Nabi Lut para malaikat itu, Nabi Lut berkata, qala innakum qaumun munkarun. Lut berkata, saya tidak mengenal nih anda semua. Saya ini takut, gundah, tidak kenal nih antum semua, enggak kenal. Lalu malaikat itu menjawab dan memperkenalkan diri. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Mereka menjawab, para malaikat menjawab, kami datang kepadamu untuk menjumpai dan memusnahkan orang-orang yang meragukan tentang azab Allah. Kan ada orang yang minta azab nih, hai Lut, engkau jangan banyak bicara, kami enggak percaya itu ada azab Tuhanmu. Kalau memang ada, coba engkau datangkan, coba engkau lapor, coba engkau mintakan kepada Tuhanmu
Ini memang sudah biasa, nih ungkapan ini sudah biasa sejak masa Nabi Nuh sudah ada ungkapan seperti ini. Mereka dengan congkak menghina Nabi. Jangan banyak berbicara. Jika memang benar-benar ada azab Tuhanmu, ya datangkan saja kepada kami. Maka malaikat datang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertamu ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga bertamu ke rumah Nabiullah Lut alaihissalam. Nabi Lut gemetar, tidak kenal. Lalu dia berkata, qala innakum qaumun munkarun. Lut berkata bahwa sesungguhnya antum semua, kalian semua adalah kaum yang belum dikenal. Malaikat memperkenalkan diri. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Malaikat menjawab, kami datang kepadamu atas perintah Allah untuk membinasakan atau mengazab orang-orang yang ragu terhadap azab Allah. Yamtarun ini ragu. Jadi orang-orang kan ada dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan kamu ragu-ragu. Orang ini, pelaku Sodom ini sombong, angkuh, menghina Nabi Lut alaihissalam dan meminta azab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan kami ini benar-benar orang yang benar, benar-benar orang yang benar-benar utusan yang jujur. Ini malaikat masih ini menampakkan diri seperti laki-laki yang tampan, serta berkata bahwa kami adalah utusan Allah. Kami ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, dan kami benar-benar hamba Allah yang jujur, yang melaksanakan kejujuran kami untuk memusnahkan para pelaku dosa atau pelaku liwat itu. Bagaimana cara Allah mengatur siasat dan memberitahu ilmu kepada malaikat ini? Malaikat berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, "Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun." Nah, ini caranya sebelum Allah membinasakan kaum itu. Pertama, Allah beritahu kepada Nabi Lut alaihissalam, fa'asri bi ahlika, maka berjalanlah engkau wahai Lut bersama dengan keluargamu, bi qit'in minal laili, ini pada sepertiga malam. Kalau bahasa kita ini hampir-hampir subuh, ya kan? Bi qit'in minal laili, pergi engkau bersama dengan keluargamu, wattabi' adbarahum, dan kamu mengikuti dari belakang. Nah, ini cara seperti Rasulullah dulu waktu berperang, enggak di depan Rasulullah berjalan, di belakang itu, di belakang pantau dia. Maka ini diambil ilmu ini oleh tentara-tentara, komandan-komandan, ya kan? Ini kalau ada yang hadir dari TNI Polri bisa belajar dari Al-Quran ini. Jadi orang besar itu di belakang, memang ini diperintahkan oleh Allah cara berjalan, tidak di garda depan. Jadi ini orang yang mulia, Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah, bawa keluargamu, fa'asri bi ahlika, berjalanlah kamu dengan keluargamu, bi qit'in minal laili, pada penghujung malam. Qit'in itu pada potongan malam. Jadi pada sepertiga malam, wattabi' adbarahum, dan ikuti mereka dari belakang, wala yaltafit minkum ahad, dan jangan berpaling seseorang pun dari
perjalanannya. Mana berpaling, jangan lihat-lihat ke belakang. Ini kalau Allah perintahkan jangan lihat-lihat ke belakang, Nabi Lut patuh. Nabi Lut patuh, dan orang-orang yang berjalan satu pun tidak ada yang lihat ke belakang. Karena mengapa? Di celah-celah mereka pergi itu, nanti Allah akan menurunkan bencana-bencana awal. Apa bencana-bencana awal? Misalnya suara keras, suara misalnya yang amat besar, tidak ada yang kaget, tidak ada yang takut. Nah, ini ilmu yang diberikan. Jadi kalau kita misalnya pemberani dalam peperangan, tidak takut dengan gertakan ini. Jadi ini gertakan dari Allah. Dibunyikan suara-suara as-sayhah, suara-suara dentuman yang amat dahsyat. Nabi Lut dan keluarga Nabi Lut dan orang beriman, nanti jika ada suara sayhah, suara-suara dentuman, itu jangan takut. Ini gladi resik nih, belum diazab nih, masih gladi resik dari Allah Subhanahu wa taala. Gladi resik itu latihan sebelum, ya kan? Latihan sebelum. Jadi dilatih Nabi Lut. Pertama, cara jalannya dari arah belakang, keluarga di depan, orang beriman di depan. Pantau mereka, jangan menoleh ke belakang jika ada suara-suara yang besar nanti. Berarti Nabi Lut sebagian azab Allah udah tahu nih. Oh, ini suara-suara sangkakala yang amat dahsyat, suara-suara dentuman yang amat dahsyat, itu akan diberikan oleh Allah. Wala yaltafit minkum ahada, tidak ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Ada kilat, ada guntur, ada petir, jangan lihat ke belakang, jalan saja seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamdu haitsu tu'marun, berjalanlah sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini ada juklak, petunjuk pelaksanaan sebelum azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di Aceh waktu tsunami nggak tahu pergi kemana, ya kan? Ada mau ke Belang Bintang pun belum jelas selamat, mau ke Sibreh, mau ke Indrapuri, ada yang salah lari, ya kan? Setelah gempa ada yang salah lari. Tapi ini petunjuk Allah. Caranya begini, Lut alaihissalam, engkau berjalan di belakang, keluargamu berjalan di depan bersama dengan orang-orang yang beriman. Nanti jika ada suara-suara yang kamu belum pernah mendengarnya, wala yaltafit minkum ahad, dan jangan ada seorang pun yang menoleh ke belakang dengan engkau mendengarkan suara-suara itu. Di Quran ini tidak ada terjemahan engkau mendengar suara-suara itu, tetapi ayat ini dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama yang ahli dalam ilmu Al-Quran atau dalam ilmu Al-Quran yang banyak sekarang tafsir-tafsirnya, berbagai macam tafsir. Ini terjemahan seperti ini, wamdu haitsu tu'marun, berjalanlah sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan ungkapan malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam. Wa qadayna ilaihi zalikal amr anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Allah telah menetapkan urusan mengazab pelaku Sodom itu dan negeri mereka dibinasakan, maqtu'un musbihin, mereka akan dimusnahkan pada waktu subuh. Ada nih bencana-bencana. Nanti kalau ada yang ini murid-murid ataupun santri-santri yang ditanya oleh guru-guru Al-Quran hadis atau mata pelajaran lainnya dalam mata pelajaran agama, anak-anak sekalian, umat Nabi Lut itu dimusnahkan kapan? Waktu siang hari, waktu malam, atau waktu subuh? Nah, jawabnya
maqtu'um musbihin. Mereka dibinasakan. Maksud maqtu' itu diputuskan. Memang putus. Sebahagian ini leher-leher mereka itu putus. Kena apa? Kena batu yang sangat keras dan tajam. Negeri mereka itu dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ini musnah dalam keadaan sebahagian kepala mereka itu putus. Karena mengapa? Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Karena negeri Nabi Lut ini ketika dibinasakan oleh Allah, yang atas dibalik ke bawah, yang bawah itu dilemparkan ke bawah lagi, kemudian wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, lalu kami hujani mereka dengan batu sijil yang sangat tajam. Dulu ada batu sijil pada masa Abrahah juga, itu membakar. Ini tajam. Jadi batu sijil ada yang keras dan tajam, bisa seperti pisau, ada yang membakar. Untuk Abrahah dulu dua-duanya ada. Jadi kan kita tahu di dalam Al-Quran itu Abrahah dimusnahkan ka'asfi ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Bahasa Acehnya kreket, dia hancur. Tubuh mereka mungkin ada 100 kilo menjadi satu tumpuk daging. Begitu kalau dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibinasakan orang-orang yang pelaku dosa. Ini sebelum kita lihat bagaimana contoh-contoh azab yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Lut, kita lihat dulu situasi sebelum azab itu terjadi. Jadi situasi umat Nabi Lut ini, meskipun mati lampu kita tetap melanjutkannya. Meskipun umat Nabi Lut ini yang sebentar lagi akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika para penduduk kampung Nabi Lut ini tahu bahwa sebentar lagi malaikat orang-orang laki-laki tampan itu akan datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, wajaa ahlul madinati yastabshirun. Ini ngintip juga mereka, ada tamu di rumah Nabi Lut, laki-laki yang tampan. Lalu mereka mengendap-endap dan mencari waktu, mencari laki-laki tampan yang masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ahlul Madinah ini warga kota, bukan warga Madinah, karena dalam Al-Quran itu Madinah artinya kota. Ila aina ilal Madinah. Jadi nanti ada Madinah memang Madinah Arab Saudi, ada Madinah yang bukan Madinah. Mana contoh? Wa qala niswatun fil Madinah, wanita-wanita di negeri Mesir berkata, karena kota ini kota Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di Mesir, bukan di Madinah. Di sini Allah menerangkan wajaa ahlul madinati yastabshirun. Maka menerjemahkan Quran ini saya ingin mengingatkan sedikit, mudah-mudahan kita semua nanti ketika menerjemahkan Quran melihat tafsirnya. Wajaa ahlul madinati, kalau orang yang tidak melihat tafsir dia terjemahkan dan datanglah orang-orang Madinah. Bukan, datanglah orang-orang yang ada di kota Nabi Lut ini dengan penuh gembira. Ini sudah ada korban, ya kan? Nyokana lo muragam laga, laki-laki tampan. Mereka bergembira. Wajaa ahlul madinati yastabshirun, karena mereka sudah tahu ada tamu-tamu di rumah Nabi Lut, laki-laki yang tampan. Mereka nggak tahu bahwa itu malaikat menyerupai diri seperti laki-laki yang tampan. Nabi Lut berkata dengan segala kesedihannya, qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun.
Wahai saudara-saudaraku, mereka adalah tamu-tamuku, jangan kalian buat aku ini malu, jangan kalian lakukan sesuatu. Wattaqullaha wa la tuhzun, bertakwalah kepada Allah, jangan kalian membuat aku ini menjadi hina di depan tamu-tamuku. Apa kata mereka? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah menyampaikan kepadamu agar tidak ada satupun yang kalian lindungi, yang engkau lindungi wahai Lut. Jangan kamu melindungi orang-orang siapapun di kampung ini, di alam ini. Apa kata Nabi Lut? Jangan kalian melakukan sesuatu yang membuat aku malu, aku sedih melihat keadaan kalian. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian mau, ini ada anak-anak perempuan, anak-anak negeri ini kalian nikah, kemudian silahkan engkau melakukan apa saja jika mereka sudah menjadi istrimu. Lalu Allah beritahu, ini yang terakhir karena waktu sudah nggak memungkinkan lagi. Allah beritahu kepada Rasulullah, ya kan? La'umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Rasulullah, engkau lihatlah bagaimana Allah membuat kepada umat Nabi Lut ketika mereka ingin mengganggu para malaikat yang mulia. Allah butakan mata mereka, Allah jadikan mereka mabuk, terhoyong-hoyong, dan mata mereka itu buta, ya'mahun, tidak bisa melihat. Itu belum lagi, baru Allah memulai dengan membutakan seluruh mata pelaku Sodom sebagai siksaan pertama. Nah, mudah-mudahan siksaan-siksaan selanjutnya nanti kita akan mengikuti pada pengajian berikutnya. Kita jangan bosan untuk mengikuti kajian Quran, ya. Bagaimana orang tidak bosan mengikuti cerita kisah cinta Amanda Manopo sekarang dengan Aldebaran, kan? Sehingga ibu-ibu sudah berkurang untuk mendengar radio Baitur Rahman. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengar, bapak-bapak yang mendengar, anak-anak muda yang mendengar malam ini kembali untuk kita dengarkan kajian Al-Quran, bagaimana kisah tentang Nabi Lut alaihissalam secara lengkap dan sempurna menurut ilmu kita yang sedikit ini. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.